Ya. Kemudian permintaan berikutnya itu minta dihancurkan. Ya. Minta dihancurkan. Mereka mengatakan fa'asqitis sama alaina kisafan. Ya. Maka runtuhkan, jatuhkan langit itu kepada kami ya, dengan ya potongan-potongannya. Kama za'amta anna rabbaka insya'a fa'ala. Sebagaimana engkau klaim kalau Tuhan engkau itu mau ya berkehendak, maka dia bisa meruntuhkan langit itu ya. Jangan cuma ngomong doang ya. Coba itu buktikan, langit runtuhkan untuk kami. Ini kan di Al-Qur'an ada ya ancaman-ancaman begitu. Fa inna la nu'minu laka illa an taf'ala. Maka kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau melakukan itu. Buktikan ya. Kan susah ini orang begini. Kalau mereka yang mengingkar itu begitu kan maha kuat ya, cobalah ya. Tadi suruh mindah gunung, suruh ini, suruh itu. Karena memang bukan zamannya ya. Kalau zamannya Nabi Musa pun, zaman Nabi Musa itu kan zaman-zaman mukjizatnya itu banyak ke arah seperti sihir, laut terbelah, ya, bukit diangkat ya. Orang mati bisa hidup lagi, dipukul dengan anggota sapi. Tapi apakah mereka beriman? Ya, sebagian beriman, sebagian enggak. Sehingga kalau orang beriman itu enggak perlu bukti sebetulnya. Bukti-bukti yang harus begini enggak. Orang ingkar itu dikasih bukti juga enggak akan percaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Dzalika ilallah." Urusan itu kembalinya pada Allah. Insya'a ayyaf'alahu bikum fa'ala. Kalau Allah berkehendak untuk melakukan itu terhadap kalian, dia akan lakukan. Enggak usah kau suruh-suruh lah Allah Ta'ala itu. Makanya bentuk tauhid kepada Allah itu ya enggak usah ada rasa hati itu ingin ngatur-ngatur ya, terhadap perkara yang memang di luar kemampuan manusia dan bukan diamanahkan untuk ngatur. Ini kan bukan urusan kita untuk ngatur. Urusan kita ini kan cuma Allah suruh ibadah, suruh taat, ya sudahlah lakukan. Ini mau ngatur-ngatur Allah suruh ini enggak begitu. Kemudian tahdid wa wa'id ya, sama ini. Ancaman ya, teror dan ancaman. Jadi orang-orang yang kemudian ini sudah kehabisan akal ya, mungkin sudah gemes betul ya, ini gimana diapain-apain enggak bisa ini. Maka mereka kemudian melakukan teror ya, mau bahkan siksaan fisik jika terus berkata tentang dakwah itu. Mereka katakan, ya Muhammad afama alima rabbuka anna sanajlisu ma'aka. Wahai Muhammad, tidakkah Tuhan engkau itu tahu? Tuhan engkau itu tahu kan bahwasanya kami itu sedang duduk bersama engkau. Wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu. Dan seharusnya kan Tuhanmu tahu kalau kami ini meminta kepada engkau yang telah kami sampaikan tadi. Wa natlubu minka ma natlub, dan kami menuntut kepada engkau apa yang kami tuntut. Fa yataqaddama ilaika fayu'allimuka fayu'allimuka ma turaji'una bihi wa yukhbiruka ma huwa shani'un fi dzalika bina. Idz lam naqbal minka ma ji'tana bihi. Ma ji'tana bihi. Tidakkah Tuhan engkau itu memberitahu ya, apa yang akan dilakukan, apa yang akan kami lakukan, dan karena kami tidak akan menerima dari engkau apa yang telah engkau bawa kepada kami. Tuhan engkau kan tahu itu. Innahu qad balaghana annahu innama yu'allimuka hadza rajulun bil yamamah yuqalu lahur rahman. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya engkau itu diajari oleh seorang lelaki di Yamamah yang namanya itu adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu adalah seorang lelaki di Yamamah. Maksudnya itu adalah Musailamah bin Habib Al-Hanafi yang ma'ruf atau dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Dia ini disebut dengan Ar-Rahman. Nama aliasnya itu Rahman di dalam masa jahiliyah. Wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abada. Dan sesungguhnya demi Allah kami tidak akan beriman kepada Ar-Rahman selama-lamanya. Faqad a'dzarna ilaika ya Muhammad wa inna wallahi la nadrukuka wa ma ballaghta minna hatta nuhlikaka au tuhlikuna. Demi Allah ya, dan kami demi Allah kami tidak akan membiarkan engkau dan apa yang engkau sampaikan hingga kami menghancurkan engkau atau engkau menghancurkan kami. Ini kan ancaman. Engkau ini tidak bisa, dakwah ini begini terus. Kami tidak akan diam
sampai kami binasa atau engkau binasa. Ini kan sebetulnya sudah disampaikan Rasul juga sejak tawaran-tawaran awal itu dan kalimat-kalimat tadi, tapi mereka tetap ngancam-ngancam begitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika mereka mengatakan yang demikian ini kepada Rasulullah, ya, berdiri Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Nah, jadi Rasulullah itu berdiri, ya, dari mereka, tapi berdiri pula Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah wa huwa ibnu ammatihi. Dia ini adalah anak dari bibinya Rasul, wa kana kafiran, dan dia ini masih kafir. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kaum engkau telah menawarkan kepada engkau apa yang telah mereka tawarkan. Engkau enggak mau nerima. Kemudian mereka meminta kepada engkau untuk diri mereka, ya, kebaikan diri mereka supaya nyaman tadi hidup mereka, satu perkara, ya, dan engkau juga enggak mau nerima kan. Ini seperti cerita tadi, ini diungkit lagi oleh si anak bibi itu, berarti sepupunya Rasul. Kemudian mereka meminta engkau untuk engkau mengambil sesuatu untuk diri engkau. Jadi kalau pertama menawari untuk Muhammad, ya, Nabi Muhammad, Nabi tidak mau. Terus mereka minta kebaikan untuk diri mereka, Nabi Muhammad juga tidak mau. Terus meminta mereka agar Nabi Muhammad itu minta untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu semua mereka katakan untuk membuktikan posisi engkau. Ya. Falam taf'al, tapi engkau tidak lakukan itu. Fawallahi, maka demi Allah, aku tidak akan beriman kepada engkau selama-lamanya, ya, hingga engkau menjadikan langit itu, ya, hatta tattakhidha ilas sama'i sullaman, hingga engkau bikin tangga ke langit. Tsumma tarqifihi, kemudian engkau naik ke langit itu. Wa ana anzuru ilaika hatta ta'tiyaha. Engkau kemudian, dan kami melihat engkau itu naik ke langit. Kemudian ta'ti ma'aka arba'ah minnal malaikah yashhaduna laka annaka kama taqul. Kemudian engkau datang dan bersama engkau ada 4 malaikat yang menjadi saksi atau menyaksikan engkau sebagaimana yang engkau klaim, engkau katakan. Jadi ini lebih ngeri lagi ini. Bikin tangga, berapa tukang yang perlu diupah untuk bikin tangga ke langit. Wa aimullah, demi Allah, lau fa'alta dzalika ma dzanantu anni usaddiquk. Demi Allah, nah ini yang mau benar ini. Demi Allah, andai engkau lakukan yang demikian itu, jadi andai tadi sudah engkau bikin tangga, engkau naik, engkau turun bawa malaikat. Demi Allah, kalau engkau itu lakukan, aku tidak menduga, ya, bahwasanya aku akan membenarkan engkau. Jadi engkau bisa melakukan pun aku tidak akan beriman. Ngomongnya begitu. Tsumma sarafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarafa anhu Rasulullah ila ahlihi hazinan asafan. Kemudian dia meninggalkan Rasulullah dan Rasulullah juga meninggalkan mereka, menemui keluarganya dengan keadaan sedih. Ya, wajar ini, jadi kalau kita bersedih, ya, ada dakwah kemudian tidak diterima atau kemudian anggapannya tidak bagus, ya, bersedih itu wajar sebagai manusia, ya. Jadi bersedih karena apa? Beliau itu sangat ingin dari kaumnya itu untuk mendapatkan keimanan, ya. Bersedih melihat jauhnya mereka itu loh. Jauhnya mereka dari dakwah, sikapnya sangat jauh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih berupa perang urat syaraf tadi. Dengan upaya itu kan mereka katakan itu loh, Rasulullah ngomong doang, diminta ini tidak bisa, diminta itu tidak bisa. Itu kok mengklaim Tuhannya Maha Kuasa. Begitu Pak yang mereka bayangkan. Padahal memang bukan itu tugas Rasul. Ya. Yang kedua, koror qatli Muhammad, ketetapan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persekusi yang lebih lebih hadis lagi, yakni mereka akhirnya ini tidak bisa diapa-apain orang ini, dibunuh aja sudah, sehingga ditetapkan untuk dibunuh.